Halo Cancer, ketemu lagi dengan saya Dia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Cancer. Mengejutkan, inilah yang digariskan menjadi milikmu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Ada The Moon, ada Four of Pentacles, ada Queen of Swords, ada Seven of Wands, dan di sini juga ada The Hero of Pen. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, atau tentang siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada The Moon. Saya merasakan di sini sepertinya sesuatu hal yang digariskan menjadi milik kamu adalah sesuatu hal yang kamu nanti-nantikan ya, kamu rindukan selama ini. Ada yang sebagian kamu menantikan seorang jodoh, pasangan. Sepertinya akan ada seseorang yang akan benar-benar masuk dalam kehidupan kamu. Atau di sini ada pasangan yang menantikan buah hati. Sepertinya apa yang kamu perjuangkan, apa yang kamu usahakan akan mendapatkan hasilnya. Oke? Dan ya mungkin untuk memiliki sesuatu hal ini banyak perjuangannya ya. Banyak kayak banyak hal yang harus kamu lakukan, banyak pengorbanannya di sini. Artinya ya mungkin tidak semudah orang lain. Ya mungkin ada perasaan seperti itu dalam pikiran kamu. Kenapa begitu sulit kamu untuk bisa mendapatkan jodoh atau mendapatkan sesuatu hal yang kamu inginkan. Ya mungkin tidak semudah yang orang lain yang kamu lihat. Oke? Tapi itu adalah prosesnya. Tentunya proses setiap orang itu berbeda ya. Ya mungkin ada yang cepat menemukan jodohnya, ada yang mungkin lama, tapi selalu akan ada kejutan nantinya. Bisa jadi dengan kesabaran ini, dengan prasangka baik kamu terhadap Tuhan, kamu mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik pada akhirnya. Karena buah dari kesabaran kamu. Saya lihat di sini ada The Moon. Apa yang kamu nanti-nantikan, apa yang kamu harapkan akan segera kamu dapatkan. Nah, artinya ini adalah jalannya, ini adalah yang digariskan menjadi milik kamu. Meski awalnya terkadang ada rasa lelah, capek, atau putus asa, atau terkadang ada pikiran yang aneh-aneh dalam pikiran kamu, atau sempat nyalahin diri sendiri. Tapi kembali lagi, kamu harus tetap fokus terhadap apa yang ingin kamu capai. Oke, jangan berhenti untuk berharap. Oke, yakin
di saat yang tepat, di waktu yang tepat, Tuhan akan memberikan kamu yang terbaik. Ada di the moon, artinya di sini apa yang kamu nanti-nantikan, apa yang kamu harapkan akan kamu dapatkan, akan menjadi milik kamu di sini. Ada Four of Pentacle dan saya melihat ada seseorang ya. Ada seseorang yang di sini dekat sama kamu, tetapi dia tidak menilai kamu dari luarnya saja. Ya mungkin di sini ada masa lalu ya, ada hal yang mungkin terjadi dulunya dalam kehidupan kamu yang kayaknya tidak semua orang bisa menerima. Oke, tidak semua orang bisa menerima kamu apa adanya. Atau begitu juga sebaliknya. Oke, ini bisa energinya bisa terbolak-balik ya. Saya melihat di sini ada seseorang yang bisa menerima kamu dengan apapun kekurangan kamu, dengan tidak melihat tentang siapa kamu, apa yang kamu miliki, apapun masa lalu kamu. Dia tidak melihat itu, tapi dia melihat dia lebih bisa merasakan kenyamanan kamu yang saat ini, perubahan yang ada dalam diri kamu. Dia merasakan hal itu. Apakah dia merasakan kenyamanan, ketenangan dalam diri kamu? Itu yang mungkin dia lihat dari kamu. Sisi itu yang dia lihat, bukan dari ya mungkin dari penampilan atau mungkin dari tampilan luarnya saja. Dan mungkin itu juga yang kamu lihat dari seseorang ini. Tidak hanya dari tampilan luarnya saja, tidak hanya dari apa yang dia miliki, tetapi juga dari bagaimana dia memperlakukan kamu, bagaimana dia bersikap terhadap kamu. Itulah yang membuat kamu yakin dan percaya bahwa ini adalah yang terbaik dengan tidak melihat apapun. Tapi tetap realistis, tetapi bukan berarti itu satu-satunya alasan kamu menerima dia. Begitu juga sebaliknya. Artinya di sini siap menerima apapun kelebihan dan kekurangan, tidak melihat dari satu sisi saja, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Ada Queen of Swords dan saya melihat di sini ada situasi yang mulai membaik ya, atau situasi mulai terkendali. Saya melihat ya mungkin awalnya kamu di sini bersikap dingin, bersikap acuh, cuek terhadap seseorang ini, tetapi berlahan dia mulai mampu untuk membuktikan, dia mulai bisa meyakinkan kamu, meluluhkan, mencairkan suasana. Mungkin di sini ada ketakutan dalam diri kamu, takut gagal, takut salah lagi ya, mungkin ada di sebagian kamu yang pernah punya hubungan tapi mungkin gagal atau bercerai dan membuat kamu kayaknya ya butuh proses untuk lebih mengenal seseorang itu lebih dalam lagi agar tidak salah, agar tidak nantinya menyakiti kamu atau membuat kamu kecewa. Tapi pada akhirnya seseorang ini benar-benar mampu untuk mencairkan suasana, meluluhkan perasaan kamu, membuat kamu percaya dan yakin ini adalah yang terbaik untuk kamu. Karena sesuatu hal yang datang dari hati atau dasarnya itu memang tulus, itu akan mampu untuk menyentuh perasaan kamu. Dibanding dengan sesuatu hal yang penuh dengan kepura-puraan, seseorang yang mungkin memakai topeng, jadi itu akan kamu rasakan nantinya karena kamu lebih sensitif, lebih peka terhadap sesuatu hal yang pernah menyakiti kamu dulunya. Ada Seven of Wands dan mungkin pernah ada rasa putus asa ya, ada rasa ingin menyerah di saat kamu sudah melakukan sesuatu hal, di saat kamu sudah berjuang tetapi yang mungkin belum mendapatkan hasil yang terbaik. Tetapi saya melihat meski terkadang ada situasi atau kondisi yang tidak bisa kamu kendalikan, tetapi kamu berusaha untuk mengendalikan amarah, mengendalikan emosi, mengendalikan diri kamu agar tidak terbawa emosi yang pada akhirnya itu bisa saja merugikan diri kamu, atau tidak mengambil keputusan di saat kamu sedang marah. Jadi penting untuk kamu lebih kendalikan diri kamu, tetap tentang sesuatu hal yang pernah menyakiti perasaan kamu. Coba kamu kembali
mengevaluasi atau mengintrospeksi diri, jangan larut dalam kemarahan, dalam emosi yang pada akhirnya hal itu nantinya bisa saja merugikan kamu nantinya, oke? Membuat kamu dalam penyesalan pada akhirnya. Ada The Hierophant dan saya melihat sepertinya seseorang ini memang digariskan ya untuk kamu, menjadi milik kamu. Seseorang yang benar-benar mampu untuk meluluhkan perasaan kamu, ya, karena memang dia tidak melihat kamu dari kayak melihat kamu itu dari penampilan saja, tetapi melihat kamu itu dari sudut pandang yang berbeda. Oke, ya seperti yang saya bilang tadi, tidak semua orang yang mungkin bisa menerima setiap kelebihan dan kekurangan itu. Tetapi ini adalah yang digariskan menjadi milik kamu, artinya perasaannya itu memang tertuju kepada kamu. Karena kamu digariskan untuk dia, dia juga ditakdirkan untuk kamu. Jadi ada saling menerima terhadap jalan kamu saat ini. Karena mungkin memang dipertemukan atau dipersatukan dengan seseorang yang selama ini kamu harapkan, kamu nanti-nantikan. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada lost in space, ada closing door, di sini juga ada dance on one foot, di sini juga ada benefactor, dan di sini juga ada traitor. Dan dari tebaran kartu ini, saya melihat di sini kamu sudah lebih selektif ya, kamu sudah lebih membuat batasan terhadap, ya mungkin ada beberapa di sini yang mendekat sama kamu, tetapi di sini kamu lebih tahu mana yang benar-benar kamu butuhkan, sosok seperti apa yang benar-benar kamu butuhkan. Tidak lagi dalam ambisi, tidak lagi dalam hanya keinginan sesaat, atau tidak hanya melihat seseorang itu dari tampilan luarnya saja, tetapi lebih kepada apakah dia mampu memberikan kamu kedamaian, masa depan. Artinya kamu sudah lebih realistis ya dalam hidup. Ya berbeda dengan kamu yang dulunya yang mungkin belum dewasa, yang masih memikirkan kesenangan atau kebahagiaan sesaat saja, tidak memikirkan untuk kedepannya. Tetapi di sini kamu sudah menutup pintu terhadap sesuatu hal yang hanya ambisi sesaat. Kamu membuka pintu hati kamu hanya terhadap seseorang yang pengen masa depan, sesuatu hal yang lebih baik. Oke? Dan artinya kamu membuat batasan di sini. Kamu sudah lebih berani melakukan penolakan, berani mengatakan tidak terhadap sesuatu hal yang pada akhirnya nanti bisa saja merugikan atau menguras energi pikiran kamu. Jadi lebih baik kamu katakan tidak daripada kamu nantinya terlanjur yang akhirnya membuat kamu menyesal karena udah buang-buang waktu, tenaga, pikiran. Karena saya lihat di sini kamu sudah lebih mandiri ya. Kamu sudah lebih bisa menyeimbangkan kehidupan kamu. Ada rasa yang perasaan yang di sini kayaknya kamu tuh lebih kuat, lebih strong, lebih tahu lagi apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu hindari. Kamu tahu bagaimana caranya agar tidak jatuh lagi, tidak gagal lagi. Kamu sudah lebih menyeimbangkan kehidupan kamu untuk tidak salah dalam memilih, untuk tidak salah dalam memutuskan. Karena kamu di sini yang menjadi nahodanya, kamu yang menjadi pengemudinya. Jadi kamu yang bisa mengarahkan hidup kamu mau kemana. Kamu yang berhak untuk memutuskan, berhak untuk memilih. Jadi tumbuhkan pikiran yang positif ya dalam diri kamu. Timbulkan pikiran positif, prasangka baik. Jangan menyimpan kemarahan terhadap apapun. Ya mungkin terkadang ada perasaan capek, lelah dengan kesabaran, dengan perjuangan yang mungkin belum menemukan atau mendapatkan hasil yang sesuai. Tetapi mungkin itu adalah prosesnya, itu adalah jalannya. Karena untuk memiliki sesuatu hal yang lebih baik, tentunya
banyak ujiannya, banyak cobaannya, banyak rintangannya. Karena dari situ nantinya kamu uh, lebih bisa untuk menjaga, melindungi, menghargai apa yang sudah kamu miliki. Karena prosesnya tidak mudah. Dari situlah kamu bisa melindungi dan menjaga apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki saat ini, baik dalam hubungan, finansial, karir, atau apapun. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya saja, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa menghibur, bermanfaat untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, galau, dilema. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk tahu apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu hindari. Untuk lebih memikirkan tentang masa depan, bukan hanya saat ini, tetapi untuk lebih berpikir ke depan, tidak untuk masa lalu. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!